kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dunia aktivis itu tidak selalu hitam putih. Ada yang benar-benar berjuang tulus untuk rakyat, tapi ada juga yang terhubung dengan kepentingan luar, didanai, dibentuk, bahkan diarahkan oleh agenda global. Ini bukanlah rahasia. Namun perbedaan pandangan itu sekali lagi tidak pernah dan tidak akan pernah boleh menjadi alasan untuk berbuat kekerasan. Apalagi kekerasan sekeji itu. Maka sikap kita harus tegas dan juga adil. Kutuk pelakunya, dukung aparat untuk mengungkap kebenaran, dan dorong hukum untuk ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, jangan buru-buru menuduh, jangan langsung mengarahkan jari kepada pemerintah, kepada negara, tanpa bukti yang jelas. Karena keadilan tidak boleh dibangun di atas prasangka, dan demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi. Negeri ini butuh kewarasan, bukan kegaduhan. Negeri ini butuh keadilan, bukan penghakiman. Dan yang lebih penting, negeri ini butuh kita yang tetap berpikir jernih di tengah badai opini. Air keras disiram, wajah hancur, dan hidup berubah selamanya. Tapi tunggu, jangan sampai kemarahan kita diperalat dan keadilan berubah menjadi tuduhan tanpa arah. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di negeri ini, setiap terjadi kekerasan, hati kita semua pasti terluka. Apalagi jika kekerasan itu berupa penyiraman air keras. Jelas, itu sebuah tindakan keji yang bukan hanya melukai tubuh, tapi juga merusak masa depan orang seumur hidup. Wajah hancur, penglihatan bisa hilang, dan trauma membekas tanpa ampun. Tidak ada dan tidak pernah ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan itu. Pelakunya harus ditangkap, dihukum seberat-beratnya, dan tanpa kompromi. Dan itu harus dilakukan. Namun, di tengah kemarahan yang memuncak, kita juga tetap harus jernih. Jangan sampai emosi justru menyesatkan cara berpikir kita. Hari ini, ketika korban disebut aktivis demokrasi, reaksi publik langsung membesar. Tekanan muncul kemana-mana. Negara didesak, pemerintah dituding, bahkan sebelum fakta benar-benar terbuka. Seolah-olah ada nilai korban yang berbeda. Padahal dalam negara hukum tidak ada kasta manusia. Seorang aktivis tidak lebih tinggi derajatnya dengan orang yang berdagang di pasar, dan tidak lebih mulia dari buruh yang bekerja memeras keringat setiap hari, dan tidak lebih penting dari ibu rumah tangga, pelajar, atau rakyat lainnya. Jika mereka disiram air keras, itu adalah kejahatan. Sama sakitnya, sama kejamnya, dan sama wajib ditegakkan keadilan. Demokrasi yang sehat tidaklah memilih korban. Demokrasi yang sehat tidak hanya memberi panggung kepada suara yang keras. Karena keadilan bukanlah milik mereka yang viral. Keadilan adalah hak setiap warga negara. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dunia aktivis itu tidak selalu hitam putih.
ada yang benar-benar berjuang tulus untuk rakyat, tapi ada juga yang terhubung dengan kepentingan luar, didanai, dibentuk, bahkan diarahkan oleh agenda global. Ini bukanlah rahasia. Namun, perbedaan pandangan itu sekali lagi tidak pernah dan tidak akan pernah boleh menjadi alasan untuk berbuat kekerasan. Apalagi kekerasan sekeji itu. Maka sikap kita harus tegas dan juga adil. Kutuk pelakunya, dukung aparat untuk mengungkap kebenaran, dan dorong hukum untuk ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, jangan buru-buru menuduh, jangan langsung mengarahkan jari kepada pemerintah, kepada negara, tanpa bukti yang jelas. Karena keadilan tidak boleh dibangun di atas prasangka, dan demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi. Negeri ini butuh kewarasan, bukan kegaduhan. Negeri ini butuh keadilan, bukan penghakiman. Dan yang lebih penting, negeri ini butuh kita yang tetap berpikir jernih di tengah badai opini. Sebelum saya akhiri, dengarkan 4 bait gurindam ini. Jika hukum tegak tanpa pilih kasih, negeri kuat, rakyat pun bersih. Jika emosi menjadi panglima rasa, keadilan runtuh, maka fitnahlah yang berkuasa. Saya Beni Budaya.